Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pengawas TK PAUD Busupri, yang saya hormati Kepala Desa Sukoharjo, yang saya hormati Dewan Guru TK Pamekarbudi 1 dan KP Salsabila, yang saya hormati pula ibu-ibu wali murid TK Pamekarbudi 1 dan KP Salsabila beserta anak-anakku semua yang saya cintai, yang saya banggakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada kesempatan ini kita bisa bertemu di sini dalam acara pelepasan siswa TK Pamekarbudi 1 dan naik kelasnya adik-adik PAUD Salsabila ke TK. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu dari pendidik TK dan PAUD atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk hadir di sini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih pula kepada ibu-ibu wali siswa dari TK Pamekarbudi 1 dan PAUD Salsabila yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini. Tanpa dukungan dan peran serta dari ibu-ibu semua tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih pula kepada ibu-ibu guru dari TK Pamekarbudi 1 dan PAUD Salsabila yang sudah berjuang, juga sudah mendidik putra-putri kami semua untuk bisa menjadi lebih mandiri, bisa kedepannya menjadi anak yang sukses semua dan menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Tanpa dukungan, tanpa bimbingan dari ibu-ibu semua, kami yakin ibu-ibu kalau disuruh untuk mengajar putra-putrinya di rumah banyak yang mengeluh, apalagi pada tahun kemarin 2019 dan 2020 sudah merasakan menjadi ibu rumah tangga dan menjadi ibu guru di rumah. Bagaimana rasanya ibu-ibu? Susah maupun senang? Luar biasa. Lah disitulah yang ibu-ibu rasakan di rumah, menjadi ibu rumah tangga dan menjadi ibu guru yang kami rasakan. Saya juga sebagai pendidik TK, begitulah rasanya mendidik putra-putri yang nun sewu belum bisa apa-apa menjadi mengerti, meskipun hanya sedikit ilmu yang diberikan, tapi insya Allah bermanfaat karena menjadi fondasi dasar untuk anak-anak menjadi bisa saling mengerti, saling tolong-menolong, juga saling bekerja sama dengan teman. Bagaimana caranya untuk saling berkoordinasi dengan teman, tidak mempunyai rasa individu, hanya saling percaya dan saling menghormati sesama teman. Di sini saya sebagai ketua yayasan di Desa Sukoharjo mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pendidik TK dan PAUD. Kami hanya bisa berdoa semoga lelah
panjenengan semua sebagai pendidik mendapatkan imbalan pahala dari Allah, dan dari yayasan belum bisa memberikan yang terbaik untuk ibu-ibu di TK maupun di PAUD. Semoga ke depan TK Pamekar Budi 1 dan PAUD Salsabila akan lebih maju, lebih baik, muridnya banyak. Untuk Mbak Asri karena baru bergabung, monggo saling bekerja sama dan saling mengisi kekurangan antara yang satu dengan yang lain. Saya pribadi ada di TK Pamekar Budi 2. Marilah kita jual produk-produk yang ada di TK masing-masing secara sehat. Kita bersaing secara sehat, jangan sampai di kemudian hari ada pergunjingan di belakang. Monggo kepada ibu-ibu wali murid yang mempunyai saudara, teman ataupun tetangga yang usia masuk TK maupun PAUD untuk bisa dimasukkan ke PAUD Salsabila maupun di TK Pamekar Budi 1, karena saya yakin ibu-ibu pendidik di TK Pamekar Budi 1 dan PAUD Salsabila sudah baik, sudah mumpuni. Mereka itu sudah dilatih, sudah dilatih dalam pendidikan maupun dalam segala sesuatunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita bekerja sama dan berlomba-lomba untuk kebaikan, karena di Desa Sukoharjo tidak hanya ada 3 TK dan 1 PAUD, tapi ada lembaga yang lain. Marilah kita saling menghormati, saling menjaga keharmonisan antara TK yang satu dengan TK yang lain untuk bisa saling bekerja sama. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbi sareng sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang
kami hormati Ibu Ketua Yayasan yang sangat kami berti Bunda Ibu Hajah Sukarti selaku sesepuh di dunia pendidikan, yang kami cintai Bu Guru, Bu Kepala, semua rekan-rekan wali murid yang tercinta dan anak-anakku semua. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah Allah berikan hari ini kebaikan yang berlimpah sehingga anak-anak kita bisa tampil disaksikan dengan Bunda semua. Semoga salawat dan salam tetap tercurah untuk baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Ibu-ibu, ingin kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Nurjana, Bu Ami, Bu Evi, siapa lagi ya? Bu Asri. Satu yang belum disebut siapa? Iya, Bu Susi dan semuanya, wali murid yang berbahagia. Ucapan terima kasih kepada panjenengan semua. Panjenengan adalah hebat luar biasa. Berjuang tanpa lelah. Kelihatannya sepele, tapi ibu-ibu melatih angklung yang seperti itu tadi penuh perjuangan yang luar biasa. Kelihatannya sepele, tapi ya Allah, saya sudah merasakan 38 tahun jadi guru TK. Melatih angklung itu kebias jaban jeruk. Oke, ngomong-ngomong dari kecil. Melatih menari juga luar biasa. Melatih berdoa, melatih sholat. Insya Allah sholatnya sudah takbiratul sampai salam sudah hafal ya Bu Amia. Nanti di rumah selulus dari sekolah biasanya cokles bundanya di rumah meneruskan Bu, meneruskan karena Bu Guru TK wis bendina ling napa nggih? Ling memberikan sangu. Soalnya sholat itu nggak ada yang bertanggung jawab di sana-sana ya. Apa Bu? Dari takbiratul sampai salam itu kayaknya nggak ada yang spesial melatih sholat gitu ya. Nah alhamdulillah hari ini jenengan sudah dapatkan dari nanti lulus dari Lanyahaken mawon ya. Tidak sampai di sini terus habis begitu saja. Ibu-ibu yang kami hormati, sebentar lagi anak-anakku cantik ganteng mau masuk yang PAUD ke TK ya, yang TK mau ke SD. Di sini ada program pemerintah Bunda, namanya program apa Bu? Kesiapan masuk SD. Pun ditular-tularakan Bu Susi, aling sosialisasi pun ditular-tularakan. Sampun nggih. Intinya nanti anak-anak akan ada masa transisi. Pambu SD kuwe kudu seneng. Kudu napa Bu? Kudu seneng, boten diweden-wedeni. Boten digawe mencekam, usah diwedeni. Dek, kudu latihan maca, esuk nang SD kudu bisa maca gitu ya. Ampun diwedeni. Santai, jadi ada jembatan yang indah untuk memandang jauh ke sana bahwa sekolah itu adalah menyenangkan. Gitu nggih. Jadi nanti pembelajaran di SD masih seperti di TK. Masih seperti di TK. Guru SD pun ditatar, pun pelatihan. Besok Bu guru nih, kalau kepalanya pun ditatar. Begitu masuk SD, pembelajaran masih mengikuti di TK. Ada beberapa tahap.
apa saja yang harus dilaksanakan oleh guru SD kelas 1 sudah dibekali oleh pemerintah seperti ibu. Demikian juga ibu nih, kudu ngerti dibekali, dibekali. Nah, nanti ada masa-masa jenengan mengantar dulu ke SD. Ada penyesuaian guru SD rawuh ke TK, ampun dareng Bu. Sudah. Dari nanti anak-anak kita dibawa ke SD, ampun dareng Bu. Sampun, nggih. Nah, nanti di sana pembelajarannya masih TK. Karena bocah nek wis dibekali kudu pinter maca. Itu dalam batin itu ada beban Bunda, beban. Ada beban yang akan berdampak di sini abot. Ya, kemudian akan berdampak lagi ke perkembangan tahap berikutnya. Boten usah dikutu-kutu, nanti pada saatnya akan bisa sendiri. Karena membaca itu cukup 2 bulan bisa. Tapi nek mengajar antri, mengajar tidak membuli teman, mengajar perilaku, mengajar sholat, mengajar mengetahui kekurangan teman, mengajar antri, itu tidak cukup setahun, ya. Jadi sampai mawon. Nek anak-anak sudah bisa membaca itu bukan tujuan capaian, tapi bonus yang tidak harus dikejar. Tiba saatnya bisa daripada abot di sini. Ini program dari Pak Menteri, program dari Pak Menteri sekarang digembar-gemborkan kesiapan masuk SD menjadi jembatan yang indah, tidak menakutkan. Sampai mawon, sampai saatnya bisa membaca, tidak harus drill, karena guru-guru ini sudah ditata, disekolahi pripun nek bocah men pinter tapi sininya seneng, enteng, ya. Dengan menggunakan alat lospat. Lospat itu barang yang bisa dirubah-rubah. Contohnya balok bisa dirubah, bisa dari rumah, bisa dari rumah sakit, bisa dari taman, ya enggak? Kerikil bisa jadi nulis A, bisa nulis B, bisa nulis C. Nah, dengan barang-barang seperti itu, anak-anak itu akan bekerja otak kanan dan kiri karena ada memikir, mengingat, dan bergerak. Otot-ototnya bergerak, simbol-simbolnya bergerak, sel-selnya hidup semua. Otak kanan dan otak kiri bekerja seimbang. Tidak sama hasilnya dengan yang menulis di meja anteng. Tidak, akan lebih baik jika kita dengan alat dan bergerak. Tiba saatnya nanti akan dilampiaskan ke buku, tapi dengan bermain dahulu. Ngaten nggih Ibu nggih. Dipahami nggih? Iya. Karena akan berdampak ke depan. Nek siki keton pinter banget, suatu saat nanti akan terjadi kejenuhan nek anak-anak sudah di yang abot-abot. Tapi tak santai saja, Bu Guru pasti akan menyampaikan. Lihat saja, nanti anak-anak yang lulus TK juga sudah paham kok. Sudah paham. Tidak harus di drill, tapi mereka sudah paham. Kalau yang belum, nanti masa pekannya akan timbul berikutnya di umur berikutnya. Akan ucapkan selamat ya anak-anakku akan masuk ke jenjang berikutnya. Jadilah anak yang soleh solehah ya. Terima kasih Bu Guru semua, kami akhiri. Selamat berjuang, semoga Allah akan membalas kebaikannya. Lelah panjenengan insya Allah akan menjadi lillah, akan menghantarkan kemudahan memperoleh rezeki dari manapun yang Allah rahasiakan.
Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf jika suara saya sudah terbata-bata ya Bun. Yang terhormat Kepala Desa Sukoharjo Bapak Kabul Wardoyo yang pada saat ini sudah meninggalkan tempat karena ada suatu hal. Yang kami hormati Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sukoharjo Bapak Heru Sutomo SPG MPD yang pada kesempatan kali ini belum bisa menghadiri dikarenakan ada acara di Semarang ya Kupri. Pengawas PAUD Kecamatan Sukoharjo Ibu Supri SPD AUD, Ketua Yayasan PAUD Sukoharjo Ibu Rohmatin Asri Kurnia SPD, Mbah Kapti selaku sesepuh pendidikan di Desa Sukoharjo yang sangat-sangat kami hormati. Terima kasih atas rawuhnya Mbah Kapti. Kepala TK Pamekar Budi 1 Sukoharjo dan kelompok bermain Salsabila beserta Dewan Guru, Komite Kelompok Bermain dan TK Pamekar Budi 1 Sukoharjo, segenap wali murid beserta anak-anakku sekalian yang kami hormati, kami sayangi dan kami banggakan. Izinkanlah pada kesempatan kali ini kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dikumpulkan di tempat yang luar biasa ini di aula kolam renang Raganala dalam rangka pelepasan dan penyerahan kembali anak didik TK Pamekar Budi 1 Sukoharjo dan kelompok bermain Salsabila dengan tema semoga menjadi generasi unggul yang beriman, berkarakter, cerdas, dan kreatif. Selanjutnya, sholawat serta salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Untuk yang selanjutnya, pada hari ini saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas keikhlasan panjenengan semua untuk menjadikan acara pada hari ini terlaksana dengan semeriah ini. Terima kasih untuk wali murid semua. Boleh minta tepuk tangannya untuk panjenengan semua. Tanpa wali murid kita bukan siapa-siapa. Ya Bun. Untuk selanjutnya saya menyampaikan ucapkan terima kasih juga atas kerjasama wali murid, atas saya jadi deg-degan Bu. Tadi embun sudah membuat saya cukup sedih. Atas kepercayaan ibu-ibu semua untuk menyekolahkan Ananda, untuk menyekolahkan putra putri panjenengan semua di lembaga kami. Ada yang 3 tahun sampai dengan hari ini, ada yang 2 tahun karena ada yang mulainya dari TKA, bukan dari PAUD, bukan dari kelompok bermain. Tidak apa-apa, mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, ada yang 1 tahun, 2 tahun, teman-teman tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, ada beberapa aspek yang disampaikan di pendidikan usia dini atau di taman kanak-kanak. Bu Supri selaku pengawas mohon izin, apakah betul ada 6 aspek Bu Supri? Ya, antara lain Bu tenang, antara lain bisa disampaikan beberapa aspek yang disampaikan di pembelajaran usia dini. Fisik motorik, Kognitif. iya, kognitif. 6. Iya, ada 6 ya Bun ya. Antara lain bunda-bunda yang kami hormati, selama 1, 2, dan 3 tahun ini, setiap hari, dalam setiap harinya sebelum menyampaikan ilmu, insya Allah kami sampaikan adab.
Adab itu apa Bunda? Bisa dibantu Bu Susi, adab itu apa? Ya, etika budi pekerti. Jadi untuk saat sekarang, zaman sekarang ini banyak sekali orang pintar, banyak sekali orang berilmu, tapi tidak banyak orang yang beradab. Betul apa betul Ibu-ibu? Betul apa betul? Iya, sehingga di pendidikan usia dini itu kami sampaikan, untuk yang pertama kali kami sampaikan adalah tentang adab. Contohnya, anak yang tadi Ibu presani semua, apakah sudah bisa antri Bun? Ya, mohon jawabannya Ibu yang ada di sebelah kiri panggung. Apakah putra putri panjenengan sudah bisa antri? Sudah. Apakah sudah bisa menghormati ketika ada orang yang sedang berbicara? Sudah. Insya Allah teman-teman, ketika teman-teman berbicara, satu, tadi saya diingatkan sama Nasyifa. Saya selalu mengingatkan di dalam kelas apabila mereka sedang belajar, ada salah dua di antara mereka bisik-bisik dengan teman yang di sebelahnya, selalu saya ingatkan, nah sebaiknya jika di halayak, jika di depan umum, tidak bisik-bisik. Kenapa Bu tidak boleh bisik-bisik? Karena jika yang dua bisik-bisik, kebetulan di TKB ada 15 anak, yang 13 pastinya kepingin tahu, itu bicara apa sih Bu? Benar saja yang di sebelah saya, Bu itu kenapa bisik-bisik? Nah kebetulan tadi pada saat Bapak Kades memberi sambutan, kami tidak bisik-bisik tentang Pak Kades, tapi untuk tantangan selanjutnya apa Bu Susi? Karena sedang ada musik, ada suara, pastinya jika dari kejauhan tidak terdengar ya Bun. Jadi saya di telinganya Bu Susi, saya sudah diingatkan sama Nasita, Bu Ami, katanya tidak boleh bisik-bisik kalau di depan umum. Nah itu adalah saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan sudah merasuk ke dalam jiwa anak. Itu luar biasa apa tidak Ibu-ibu, menurut Ibu-ibu semua? Iya, kalau pintar membaca, pintar menulis, insya Allah itu ada saatnya, dan itu mudah sekali. Insya Allah itu sangat mudah. Mohon maaf, tidak di sekolah pun insya Allah Ibu-ibu semua mengajarkan itu sangat mudah ya Bu ya, karena itu ada wujudnya. Ya apa ya Bu? Tetapi ketika mengajarkan antri, ketika kita mengajarkan bagaimana menghormati orang lain, bagaimana ketika kita lewat di depan orang yang lebih tua, bagaimana kita bersikap ketika ada orang yang berbicara dan lain sebagainya, itu adalah antara lain tentang adab. Karena ilmu tanpa adab, kalau saya tidak salah, mohon izin, seperti apa Bu Bre? Ilmu tanpa adab itu katanya menurut teori siapa itu seperti api tanpa kayu bakar. Mungkin tidak Bu? Kalau ada api tapi tidak ada bahan bakarnya, mungkin tidak ya Bu ya? Iya. Jadi kalau adab tanpa ilmu juga seperti jasad tanpa ruh. Jadi adab dan ilmu sama-sama pentingnya. Begitu nih Ibu-ibu nggih? Mungkin selama pembelajaran di TK yang kami sampaikan tentang 6 aspek itu, terus pembelajaran di awal tentang adab, tentang budi pekerti itu, apabila dalam menyampaikan, saya dalam membersamai putra-putri panjenengan semua, karena saya baru bergabung 1 tahun setelah saya resign, selama 1 tahun ini khususnya TKB, saya mohon keikhlasan panjenengan semua ya Bu. Apabila saya sering memanggil nama putra-putri panjenengan semua, dalam rangka apa? Bukan berarti saya tidak menyukai, bukan berarti saya membenci, tetapi saya kepingin tentang kecerdasan mungkin tidak mungkin lagi, karena setiap anak seperti yang disampaikan Bu Jana punya keunikan, punya keistimewaan masing-masing. Seperti tadi Fadlan, namanya Fadlan, kayaknya nyongkrok Bu, sing cok ngundang-undang yang sekolahan anaknya. Nah itu juga mohon maaf, karena ketika pembiasaan di luar kelas pagi, kami sebelum masuk, kami setiap pagi ada hafalan Asmaul Husna yang insya Allah sudah
lekat di hati anak-anak ya Bu nggih. Di rumah sok menghafal Asmaul Husna mboten Bu putra-putri ini? Nggih napa mboten? Nggih. Terus ada hafalan doa sholat seperti yang sudah disampaikan oleh beliau Ibu Pengawas, Ibu Ketua Yayasan. Banyak sekali seperti itu. Saya hanya kepingin tentang pembiasaan itu ketika anak-anak masih bercerita sendiri. Ketika kita melaksanakan pembiasaan, maka dengan pasti dan sudah pasti kami mengingatkan dan kami panggil nama anak-anak yang mohon maaf belum mengikuti pembiasaan itu. Kadang ada yang mungkin sampai 5 kali, sampai 6 kali, begitu ya Bu ya. Saya apabila sering memanggil-manggil seperti itu, saya mohon ikhlasnya ya Bu, sering mengingatkan, sering memanggil namanya. Dan apabila dalam hal lain saya memiliki, berbuat salah kepada putra-putri panjenengan ataupun terhadap panjenengan, saya mohon keikhlasan untuk memaafkan ya Bu ya. Iya, tentunya tidak hanya saya, Bu Evi, Bu Jana, dan yang lain juga mungkin banyak sekali kesalahan yang diperbuat. Untuk itu pada hari ini kami menyerahkan kembali setelah sudah ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 2 tahun dan 3 tahun guys. Saya serahkan kembali pada hari ini putra-putri panjenengan kepada panjenengan semua. Saya bertanya Bu, ketika pulang sekolah apakah ada anak ibu yang berkurang apanya? Ada tidak Bu? Setelah pulang dari sekolah ada yang berkurang apa tidak? Tidak. Kata Bu Susi bertambah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sekolah ada manfaatnya untuk anak-anak kita semua. Itu semua juga atas doa keberhasilan anak-anak panjenengan semua, juga atas doa yang dipanjatkan oleh ibu-ibu semua. Ini di sini saya mohon maaf bertanya, tapi jika terlalu kayak gitu kan ditanyakan Bu Ani, tapi tidak. Di sini saya bertanya saja. Bukan berarti pamer nggih, mohon maaf. Saya bertanya tolong dijawab ya Bu. Mohon maaf Ibu, yang tadi pagi sholat tahajud siapa Bu? Iya, mohon maaf yang tadi pagi sholat tahajud. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan di sepertiga malamnya Allah mengabulkan doa-doa para ibu yang sudah memanjatkan berbagai macam doa, antara lain dan pastinya kadang lupa untuk diri sendiri. Kadang yang didoakan itu anak. Betul apa betul ibu-ibu? Nah, sesama muslim, mohon maaf, mohon izin ibunya Wira, sesama muslim pastinya kita saling mengingatkan nggih, Bu nggih. Karena kita tidak tahu sampai kapan usia kita bisa membersamai anak-anak, sampai kapan dan di mana sama sekali tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu kita semua bisa menjadi seorang muslim yang taat, dan anak-anak kita bisa tumbuh berkembang menjadi anak yang patuh. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, beribu-ribu maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya akhiri, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf yang tulus dari ibu-ibu semua. Mudah-mudahan tidak bosan melihat wajah saya yang bolak-balik muncul di depan ini. Masih sambutan bersih. Untuk yang kesekian kalinya saya mewakili matur dari ibu-ibu wali siswa kelompok bermain salsabila dan TK Pamekar Budi 1 Sukoharjo. Mudah-mudahan ikhlas ya Bu, saya wakili. Ikhlas Bu. Untuk yang ibu PKB ikhlas. Ya, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi untuk saat ini tidak dengan mukadimah, langsung saja. Tadi dari beliau Bu Ami sudah mengembalikan anak-anak kita dari pengasuhan beliau, baik Bu
Bu Evi, Bu Jana maupun Bu Ami selaku Dewan Guru. Saya mau mengajak ibu-ibu sekalian sebentar saja, mari Bu kita sama-sama mengingat. Mari kita sama-sama mengingat ketika kita pertama kali mengantarkan anak-anak kita ke gerbang TK Pamekar Budi 1 Sukoharjo. Sudah bisa apa Bu anak-anak Ibu? Belum bisa apa-apa Ibu. Yang tahu hanya bahasa Ibu. Hanya tahu bahasa Ibu, itu saja. Tapi saat ini, di hari ini, kita semua sama-sama menyaksikan bagaimana anak-anak kita begitu luar biasa. Itu semua dengan izin Allah adalah atas jerih lelah mereka para Dewan Guru, baik Bu Jana, Bu Evi, Bu Ami. Dan untuk itu saya hanya bisa matur, dan kami semua hanya bisa matur kepada ibu-ibu semua selaku Dewan Guru. Terima kasih yang tak terhingga. Teriring doa jazakumullahu khairan katsir. Hanya Allah yang akan memberikan sebaik-baik balasan. Dan tidak lupa kami juga memohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala tingkah pola dari kami selaku orang tua dan juga dari anak-anak kami yang sangat luar biasa. Hanya permohonan maaf yang bisa kami sampaikan. Bu Jana, Bu Ami, dan Bu Evi yang kami banggakan, kami hanya bisa matur. Mudah-mudahan ini hanya sebagai harapan dan semoga menjadi doa yang diijabah. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu guruku yang aku sayangi, teruslah menjadi lambang kebaikan bagi siapa saja hingga menjadi alasan untuk tidak mengeringnya tinta, sehingga berjuta kata mampu tertulis menggambarkan kemuliaan dan keluhuran hati Bunda sekalian. Teruslah bersabar Bunda, hingga menjadi rias paling cantik dalam melukiskan impian, ketika ikhlas mulai memulas kesuksesan dalam dekapan sunyi memahat impian di antara doa dan perjuangan. Teruslah berharap setiap bahtera pengantar sukses bahagia, meski harus melewati perihnya sabar yang menghujam. Bunda, teruslah mendekap dalam suka dan duka sebagai gambaran kasih sayangmu yang tulus dari hati yang terpancar halus, dengan senyummu yang sanggup menenangkan, dan dalam pelukmu yang penuh kehangatan. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, sehat yang afiat, terus dengan ikhlas mengukir prestasi, membangun generasi bagi anak negeri. Semoga Allah istiqomahkan hati para bunda untuk terus bermanfaat bagi seluruh umat. Dan kelak Allah sendiri yang akan mengobatkan bunda-bunda semua para guru dengan kalungkannya selendang-selendang bidadari dalam gemerlap tenda-tenda megah dalam jannah yang abadi. Amin, 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 ya rabbal alamin. Bunda Evi, Bunda Jana, dan Bunda Ami kami mohon untuk ke depan. Maafkan kami yang tidak bisa memberikan yang terbaik. Kami tidak bisa melukiskannya dengan kata-kata ataupun menghargainya dengan apapun. Kami hanya bisa memberi ini sebagai tanda. Semoga kelak bermanfaat bagi bunda-bunda semua dan jadi kenangan. Ini kami, kebersamaan kami, TK Pamekar Budi 1 Sukoharjo.
Jana dan Bu Evi untuk berkenan maju biar anak-anak memberikan salam.